Perkenalkan, nama saya Siti Marisna dari kelas 7 EPGSD yang ingin menampilkan skenario pembelajaran EPS. Nah, mata pelajarannya di sini yaitu ilmu pengetahuan sosial. Sasarannya di sini yaitu siswa SD kelas 5 semester 1. Durasi pembelajarannya sekitar 2 kali 35 menit. Materi pembelajaran ini yaitu peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, kompetensi dasar yang ingin saya capai di sini menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan 4.2 tentang menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yaitu dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dan yang nomor 2, dengan membaca teks, bacaan, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, pengertiannya di sini yaitu siswa SD kelas 5 semester 1 diharapkan mampu memahami dan menguasai materi tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, media yang saya pakai di sini yaitu buku teks dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian, apa kabar kalian pada hari ini? Ya, alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Ya, Umi Syalamah, hadir ya, alhamdulillah kita lengkap pada hari ini. Nah, sekarang agar lebih semangat kita dalam memulai pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita menyanyikan lagu wajib kita yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, agar semangat nasionalisme di dalam diri kita menjadi kuat. Nah, siapa yang ingin maju ke depan kelas untuk mewakili teman-temannya? Silahkan. Garuda Pancasila. Ya. Nah, alhamdulillah telah selesai. Lalu sekarang Ibu mau bertanya pada kalian, siapa yang tahu gambar sampul buku kita pada hari ini? Ya, silakan Umi. Nah, betul sekali. Gambar sampul yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang anak-anak yang sedang belajar. Nah, sekarang tulisannya apa? Silahkan Pira. Ya, nah tulisan sampul kita pada hari ini Ibu yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak ayo baca berita berikut yang ada di buku kita pada hari ini. Pada pembelajaran 3, subtema 3 dan tema 2 kita pada hari ini. Nah, tentang teks bacaan mengenai pemulung sampah dan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, silakan dibaca. Ya, alhamdulillah selesai. Apa kalian sudah selesai anak-anak? Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kalian tandai informasi penting apa saja yang ada pada teks bacaan tersebut. Lalu, Ibu minta kalian semua membentuk 5 kelompok yang masing-masing anggotanya ada 4 orang. Terus, Ibu minta kalian duduk dan rapikan mejanya.
dan membentuk lingkaran bersama anggota kelompoknya masing-masing. Nah, setelah selesai itu, Ibu akan menjelaskan tentang informasi teks kita pada hari ini, yaitu tentang pemulung sampah dan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, dalam teks ini, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah. Nah, orang itu biasa disebut pemulung. Nah, kita biasa menyebutnya pemulung. Lalu para pemulung ini mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lainnya yang dapat diolah lagi. Nah, benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda yang berguna. Nah, kegiatan ini bisa kalian lihat pada gambar di buku teks kalian. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang teks bacaan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, pada kegiatan ini yang dilakukan setiap orang itu melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain ini dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi ini, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Nah, pemakaian tenaga kerja di sini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, kegiatan kerja ini akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi ini akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Nah, dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen ini secara langsung akan melalui perantara. Nah, perantaranya itu biasa disebut distributor. Kegiatan pelaku ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Nah, menurut kodratnya, manusia di sini berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial di sini artinya manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Nah, biasa disebut manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk ekonomi ini, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, baik sebagai manusia sosial atau ataupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Nah, dengan etika moral tersebut, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apa kalian mengerti anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS di sini. Nah, LKS ini kalian jawab pertanyaan yang ada di sini bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, ini LKS-nya. Selesai anak-anak? Nah, sudah selesai. Sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan kepada kalian tentang model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini, yaitu model pembelajaran talking stick, yang mana stick ini akan berjalan dan berputar diiringi dengan nyanyian dari teman-teman yang lain. Nah, Ibu akan memberikan aba-aba supaya teman-teman kalian berhenti bernyanyi. Nah, apabila nyanyian itu berhenti, maka siapa yang memegang tongkat ini, kelompok tersebutlah yang akan maju ke depan kelas menjawab pertanyaan yang ada di LKS yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, silahkan maju ke depan anggota perwakilan kelompoknya. Nah, sekarang pegang stick ini. Teman-teman yang lain bisa menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Kemudian model pembelajaran talking stick berjalan. Nah,
Setelah selesai model ini, maka selesai jugalah pembelajaran bahasa kita pada hari ini. Nah, silahkan kelompok yang terkena stik tadi, silahkan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, setelah selesai model ini, maka selesai jugalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya akan Ibu bacakan. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita harus menghargai kegiatan ekonomi usaha orang lain, apapun itu profesinya, biarpun pemulung ataupun petugas kebersihan, karena kalau tidak ada mereka, lingkungan kita akan kotor dan sampah akan berserakan di mana-mana. Nah, sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Nah, benda-benda itu disetorkan kepada orang lain yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda yang berguna. Nah, itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan maju ke depan. Ampar-ampar pisang. Ya, selesai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, silahkan Umi maju ke depan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.